Shalom Aleihim, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 14 Juni 2024. Saudara, jangan lupa pagi yang cerah ini kembali kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan berzina, hiduplah kudus. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 1 Raja 19 ayat 9a, dilanjutkan dengan ayat 11 sampai dengan 16, dan Injil Matius 5 ayat 27 sampai dengan 32. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Matius 5 ayat 27. Tetapi kenapa masih banyak orang berzina? Saudara-saudaraku yang terkasih, berzina adalah keinginan hawa nafsu atau kedagingan saudara. Dan menurut Kamus Bahasa Indonesia artinya perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan pernikahan atau perkawinan. Tapi saudara-saudaraku yang terkasih, Sang Baginda kita Yesus Kristus memberi pengertian yang sangat tegas dan radikal di dalam Injil hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya. Saya ulang saudara, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Matius 5 ayat 28. Di sini saudara, dengan memandang saja, membayangkan saja dan menginginkan saudara, sudah dikatakan berzina saudara. Dalam hukum Taurat dikatakan jangan berzina. Di dalam Keluaran 20 ayat 14, dan hukumannya berat sekali karena dinilai pelanggaran besar dan dikategori perbuatan dosa. Dikatakan, bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Imamat 20 ayat 10. Yesus sang guru kita tidak hanya mempermasalahkan perbuatannya saja saudara, tetapi lebih ditekankan kepada pikiran atau keinginan untuk melakukannya saja. Itu sudah termasuk kesalahan besar di hadapan Allah. Ingat, sekali lagi saya katakan, ingat saudara, pikiran-pikiran negatif merupakan sumber kejahatan. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sampai palsu dan hujat. Matius 15 ayat 19. Rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi perkataan yang ramah itu suci. Amsal 15 ayat 26. Perlunya bagi kita untuk dapat mawas diri atau penguasaan diri saudara. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Markus 14 ayat 38. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Roma 8 ayat 7. Saudara, tubuh kita kudus, hendaknya lah kita pelihara saudara. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 1 Korintus 6 ayat 19. Inilah firman Allah Tuhan kita. Jadilah kudus sebab aku ini kudus. Imamat 11 ayat 45. Rasul Petrus menasihati dalam suratnya, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis,
kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai dengan 16. Maka saudara-saudara, untuk hidup kekudusan kita ini, Yesus tegaskan dalam khotbah di bukit. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuh binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalat dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa dan pada tubuhmu dengan utuh masuk ke neraka. Matius 5 ayat 29 sampai dengan 30. Jadi saudara-saudaraku, perbuatan zina berawal dari pandangan mata kita yang liar, menggoda dengan penuh nafsu yang akhirnya menyeret diri kita ke dalam perbuatan dosa. Baiklah, kita mau hidup dalam kekudusan karena ini adalah kehendak Allah, di mana dengan menggunakan tubuh ini untuk memuliakan Allah dan manusia. Tubuh kita ini harus kita arahkan, saudara, untuk mencapai kesucian. Kesucian hidup berkeluarga bisa dimulai dengan menghargai tubuh kita sendiri. Ingat, dengan berzina kita telah merusak janji setiap perkawinan kita. Pastilah pada akhirnya akan terjadi ketidakharmonisan lagi dalam rumah tangga yang pada akhirnya berakhir dengan perceraian. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita yang selalu mengikuti dan melakukan firman-Nya kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom alaikum.